Proposalnya isinya apa aja Om Tri? Oke, saya spill ya. Jadi proposalnya simple saja, nggak usah terlalu ribet. Yang penting poin-poinnya masuk semua. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, pagi ini kita akan cerita-cerita soal dunia per-SMK-an. Seperti biasa ya, karena channel ini memang lebih banyak sharing-sharing soal dunia per-SMK-an. Nah, banyak nih teman-teman yang WA saya, yang PM saya, yang DM saya, tanya gimana sih caranya kita dapetin siswa PKL. Nah, apalagi setelah saya kemarin bikin workshop, itu makin banyak yang PM saya, yang tanya saya, Om Tri, saya pengen dong diajarin caranya dapetin siswa PKL. Oke, pagi ini kita akan share ya. Nah, topik pagi ini adalah gimana caranya bikin proposal kerjasama pengelolaan siswa PKL. Nah, kayaknya bakal seru nih. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti kita udah kita ketahui ya, kemarin saya udah sering sharing di video saya yang sebelumnya bahwa mengelola siswa PKL, siswa SMK yang PKL itu harta karun kita sebagai pengusaha. Kenapa? Karena kita sebagai pengusaha online akan mendapatkan tenaga kerja tambahan yang bisa bantu operasional kantor kita. Intinya kan itu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana Om Tri? Caranya yang simple, memang kita mapping dulu nih. Kita mapping dulu, kita punya nggak teman, kenalan, tetangga, saudara yang kerja di SMK. Apakah di bagian administrasi atau ngajar juga, kita mapping dulu nih. Ada nggak teman kita yang kenalan kita yang kerja di SMK. Nah, itu kalau saya dulu pertamanya dari situ. Oh, ini ada nih teman saya yang kerja di SMK nih, ngajar nih. Ya udah, kita kontak dia, bilang bahwa kita pengen silaturahmi, main ke sekolahnya, ngobrol-ngobrol soal PKL SMK itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita mapping di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar kantor kita. Ada nggak SMK yang di sekitar tempat tinggal kita? Nah, kalau ada ya kita datengin aja, itu kan dekat, jadi lebih mudah. Nah, setelah kita dapat kontak personnya, terus kita minta janjian untuk ketemuan, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Nah, saran saya yang paling baik memang kalau kita nanti ketemunya sama Wakahumas, karena urusan PKL, urusan dengan dunia industri itu urusannya Wakahumas. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa dapat kontak person kepala sekolahnya. Nah, biasanya kepala sekolah juga akan ngajak Wakahumas. Gitu. Kalau misalnya nggak kenal sama Wakahumasnya, kita nggak dapat kontak personnya Wakahumas sama kepala sekolah, ya bisa kita minta kontak person salah satu guru aja atau ketua jurusan. Kalau di SMK namanya K3, ketua kompetensi keahlian. Itu. Jadi kita bikin janji untuk ketemu dengan mereka, kita ngobrol-ngobrol. Nah, pas kita ketemu sama mereka, ya, tolong bawa yang namanya proposal kerjasama pengelolaan siswa PKL. Kenapa? Karena ini adalah hubungannya sudah resmi antar institusi ya, antar lembaga ya, perusahaan kita dengan pihak sekolah. Jadi memang sebaiknya ada dokumen yang kita bawa ke mereka, ada proposal, ini akan jadi pegangan buat mereka untuk menentukan kira-kira bisa kerja sama atau enggak. Nah, memang jadi agak resmi ya teman-teman. Memang ini urusannya resmi, agak ribet sedikit, tapi ini yang paling baik menurut saya. Gitu. Nah, proposalnya isinya apa aja Om Tri? Gitu.
Oke, saya spill ya. Jadi proposalnya simple saja, nggak usah terlalu ribet. Yang penting poin-poinnya masuk semua. Soal susunan redaksional itu terserah teman-teman. Mau layoutnya kayak gimana terserah teman-teman. Yang penting terkesan rapih dan profesional. Gitu. Nah, isinya yang bagian pertama adalah latar belakang. Biasa ya, namanya proposal itu selalu diawali dengan latar belakang. Nah, latar belakang ini nanti teman-teman bisa cerita soal kondisi terkini di dunia industri. Karena kita kan dari dunia industri nih. Kita dari dunia industri berarti latar belakangnya adalah kondisi dunia industri saat ini, gitu. Misalnya sekarang dunia industri ini sudah masuk ke era industri 4.0. Perubahannya sangat cepat. Terus sudah serba digital, karena kita kan digital marketer nih angle-nya kan ya. Gitu. Terus artinya apa? Artinya sekolah sebagai SMK, sebagai lembaga pendidikan vokasi juga harus siap ke arah sana. Karena tuntutan di dunia kerja, dunia industri itu sudah seperti itu. Jadi sekolah harus siap. Gitu. Intinya itu latar belakang yang bagian pertama. Terus yang bagian kedua, kita bisa cerita soal tujuan dan manfaat PKL. Nah, tujuan dan manfaatnya PKL. Nah, tujuannya kan jelas seperti sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Tujuan dari PKL adalah memberikan kesempatan kepada siswa SMK itu untuk merasakan serunya, asiknya dunia industri, dunia kerja, gitu. Kenapa? Supaya mereka dapat pengalaman real. Itu dunia industri, dunia kerja itu kayak apa? Gitu. Karena selama ini kan mereka di sekolah lebih banyak teorinya ya daripada prakteknya. Nah, sekarang mereka terjun langsung ke dunia industri untuk dapat experience-nya. Itu tujuan dan manfaat yang didapatkan. Itu boleh kalau misalnya kita nambahin tujuan dan manfaat buat sekolah. Misalnya manfaat buat sekolah, berarti ini adalah bagian dari link and match, taut dan sesuai sekolah dengan dunia industri. Itu bisa kita masukin. Manfaat buat sekolah, terus manfaat buat kita sebagai dunia industri juga nggak apa-apa, kita tulis aja di situ. Misalnya nih, manfaat buat dunia industri berarti kita dapat tambahan tenaga kerja untuk membantu operasional harian kantor. Nggak apa-apa, fair-fairan aja, terbuka aja manfaat buat masing-masing, karena sebetulnya itu sudah diketahui oleh pihak sekolah. Itu bagian kedua ya, tujuan dan manfaat. Habis itu terus kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bentuk PKL yang ditawarkan. Jadi bentuk PKL di kita sih kayak gimana? Nah, baru kita jelasin. Kalau misalnya PKL di tempat kita itu offline, di kantornya kita, misalnya PKL-nya offline di kantornya PT Kombas Digital Internasional, bentuk PKL-nya seperti itu. Kemudian karena Kombas adalah perusahaan digital marketing, berarti nanti siswa akan belajar soal digital marketing kebanyakan. Gitu. Kita bisa cerita seperti itu. Gitu. Terus yang berikutnya, bagian keempat, kita juga cerita soal lokasinya. Lokasi kegiatan PKL-nya di mana? Gitu. Jadi lokasi PKL-nya ya kita jelaskan alamat kantor kita. Kantornya PT Kombas itu alamatnya di mana? Di RT, RW, jalan apa, RT, RW kayak gitu kan. Itu dijelaskan supaya pihak sekolah tahu. Itu maaf ya, ada tukang donat lewat. Masuk nggak suaranya? Nggak apa-apa. Gitu. Nah, lokasinya kita jelaskan. Sudah gitu, selain lokasi kita juga jelaskan waktu pelaksanaannya. Pelaksanaannya tuh waktunya berapa lama? Biasanya sih antara 3 bulan sampai 6 bulan waktu PKL-nya. Gitu. Itu yang sifatnya umum. Nah, itu tadi pengantar
proposalnya. Nah, habis itu kita baru masuk ke bagian inti yang paling penting dari proposal kerjasama pengelolaan siswa PKL, yaitu sinkronisasi kurikulum. Nah, jadi teman-teman juga lampirkan sinkronisasi kurikulum yang sudah teman-teman punya. Ini bagian yang paling penting, teman-teman. Karena apa? Karena sinkronisasi kurikulum menunjukkan bahwa kita paham kebutuhannya sekolah. Kan sudah ada tuh di video sebelumnya saya cerita soal sinkronisasi kurikulum. Nah, itu dimasukkan ke proposal. Kita jelaskan bahwa kita sudah bikin sinkronisasi kurikulum sehingga aktivitas nanti PKL di tempat kita itu sudah selaras, sudah sesuai dengan kurikulum sekolah. Nah, ini yang sebetulnya dicari sama pihak sekolah. Sekolah tuh dari dulu nyari tempat PKL yang aktivitasnya itu sudah sinkron, sudah sesuai, sudah selaras dengan kurikulum. Karena sekolah juga takut nih. Oh, kalau misalnya saya naruh siswa PKL di PT Kombas misalnya, nanti mereka belajar apa? Gitu, jangan-jangan mereka cuma disuruh duduk manis di resepsionis doang. Atau jangan-jangan mereka cuma disuruh bikin kopi doang, atau jangan-jangan mereka hanya sekedar tukang fotokopi atau nganter-nganterin surat atau bersih-bersih. Kan kita nggak seperti itu ya teman-teman ya. Dengan kita sudah bedah kurikulumnya, kita bikin sinkronisasinya, kita jelaskan bahwa aktivitas PKL-nya mereka itu sudah sesuai dengan kurikulum. Nah, ini intinya. Kalau teman-teman bisa memasukkan sinkronisasi kurikulum ke proposal, itu peluang teman-teman untuk diterima proposal kita itu sangat besar. Karena nggak banyak yang ngerti sampai bikin sinkronisasi. Jadi ilmu sinkronisasi kurikulum itu ilmu yang mahal loh teman-teman loh. Itu adalah jaminan kita bisa kerjasama dengan SMK. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita kasih informasi. Setelah sinkronisasi kurikulum, kita kasih informasi lainnya nih. Misalnya keunggulan PKL di tempat kita tuh apa? Teman-teman ceritain benefitnya. Oh, nanti dapat ilmu yang bermanfaat, mereka bisa langsung ngomset. Terus mereka nanti setelah selesai PKL bisa jadi resellernya kita. Gitu. Terus kemudian mereka dapat sertifikat. Nah, itu tolong disebutkan keunggulannya. Itu memperkuat value yang kita berikan ke sekolah. Nah, terakhir di bagian akhir, teman-teman juga boleh menyampaikan persyaratan khusus. Syaratnya apa sih PKL di PT Kombas atau di tempatnya teman-teman? Gitu. Oh, misalnya yang pertama syaratnya adalah harus punya laptop, misalnya. Atau misalnya nggak usah laptop, nggak apa-apa, yang penting punya HP Android. Atau syarat-syarat lain itu tolong disebutkan di proposal. Supaya apa? Supaya nanti pihak sekolah juga tahu kalau misalnya mau PKL di tempat teman-teman itu syarat dasarnya seperti apa. Terakhir penutup. Nah, jadi itu aja sih isi proposalnya. Agak ribet memang pas bikin proposal, tapi kelebihannya adalah nanti kita akan hubungan dengan pihak sekolah itu akan lebih enak karena sekolah tahu bahwa kita serius, kita profesional untuk garap pengelolaan siswa PKL-nya. Menurut saya sih teman-teman wajib bikin proposalnya. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita memang profesional, kita sudah siap mengelola PKL, kita serius. Terus yang kedua kan proposal bikinnya sekali. Jadi teman-teman pusingnya cuma sekali doang pas pertama kali bikin proposal. Udah gitu proposalnya tinggal disebar ke banyak SMK. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tinggalkan di komentar di bawah atau kontak saya langsung, gak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke, gitu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.